Halo semuanya, kenalin namaku Fani, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku mau bikin tutorial makeup yang simple dan gak terlalu banyak stepnya. Jadi kalian yang masih pemula, hopefully masih bisa ngikutin. Nah, walaupun makeupnya simple, tapi ini masih bisa kalian pakai ke acara-acara semi formal ataupun formal. Misalnya kalian mau ke kondangan, atau jadi bridesmaid, atau mau dinner, atau mau ketemu sama klien. Ini juga masih bisa banget dipakai. Dan tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi pertama tadi aku udah pakai skincare. Aku pakai skincare basic aja kayak moisturizer dan primer. Dan kita langsung aja ke makeupnya. So, karena under eye aku itu lumayan gelap warnanya, agak hitam gitu. Jadi aku mau pakai korektor dulu. Kalian nggak harus pakai korektor yang berbentuk concealer. Kalian bisa pakai lip cream ataupun cream blush. Di sini aku pakai cream blush yang warnanya agak peach. Jadi langsung aja kita baurin di bawah mata. Pakainya nggak usah terlalu banyak, yang penting ketutup semua. Tipis-tipis aja. Nah, setelah itu kita bisa langsung masuk ke bagian complexion. Di sini kalian bisa pakai cushion, skin tint, foundation, atau apapun itu yang kalian punya. Nah, di sini aku mau pakai cushion. Di sini aku pakai cushion dari Button Scarf supaya lebih simpel aja, karena dia udah ada puffnya dan bisa langsung dibaurin gitu. Jadi biasanya dalam ngerjain complexion aku sukanya ngerjainnya itu per sisi gitu. Jadi misalnya sisi sini udah selesai, aku baru pindah ke sisi sini dan seterusnya gitu. Jadi aku nggak langsung templokin ke seluruh wajah, takutnya dia udah kering dan kita nggak langsung ngeblend, jadinya malah nanti susah di blend gitu. Pakainya nggak perlu tebel-tebel karena ini kan kita mau makeupnya masih yang kelihatan natural gitu. Jadi misalnya ada nanti spot-spot yang belum ketutup, kita bisa spot conceal gitu. Jadi kita fokus nge-conceal di bagian yang belum ketutup aja nanti. Jadi sisi sini udah, dan aku akan lanjutin ke sisi sebelahnya. Jadi aku pengen ngeliatin ke kalian perbedaannya. Oke, jadi kita lanjutin ke sisi sebelahnya ya. Sedikit tips dari aku, kalau kalian pengen makeupnya itu kelihatan natural, kalian pilih warna complexion yang sesuai dengan warna kulit kalian dan undertone kalian. Jadi nggak kelihatan belang dengan tubuh kalian gitu, misalnya dengan leher ataupun dengan tangan. Dan pastiin banget, penting banget untuk ngeblendnya itu yang bener-bener rata. Oke, ini aku udah selesai ngeblend cushionnya, tapi aku merasa di under eye-nya masih sedikit kurang nutup, tapi di bagian lainnya udah lumayan ketutup sih. Jadi aku mau nambahin sedikit concealer di bawah mata aku. Di sini aku pakai concealernya Rose All Day, sedikit aja, tuh kayak bener-bener sedikit gitu. Terus aku blend pakai puff cushion yang sama. Sedikit tips lagi dari aku, kalau kalian ngeblend pakai puff cushion kayak gini, dia kan ada pinggirannya gini. Itu kalian hati-hati dan kalian pastiin nggak ada yang nyeplak gitu di kulit kalian. Karena kadang pinggirannya ini kayak bikin garis gitu loh. Ini aku ngeblend concealernya benar-benar di bawah matanya aja, jadi nggak aku baurin kemana-mana gitu. Jadi fokusnya di bawah mata aja. Next, kita akan pakai cream blush. Di sini kalian bisa skip pakai cream blush, cuman aku mau blushnya itu lebih awet gitu, lebih tahan lama. Jadi aku pakai cream blush. Di sini aku pakai cream blush dari Rain Beauty.
Jadi kalau kalian takut ngambilnya kebanyakan, kalian bisa kayak ditetesin dulu di tangan gini. Terus kalian ambil pakai jari, lalu kalian aplikasikan ke wajah. Jadi kalian nggak langsung dari aplikatornya langsung ke wajah gitu, supaya menghindari kebanyakan gitu. Terus langsung aja nih kita blend. Sebenarnya kalau kalian ngerasa cream blushnya kebanyakan, kalian bisa timpa lagi sih pakai cushion atau foundation yang tadi kalian pakai. Cuman kan kita nggak mau numpuk-numpuk terlalu banyak produk gitu. Jadi aku saranin sedikit demi sedikit aja. Oke, di sini aku ngerasa blushnya udah cukup segini dan kita akan langsung set menggunakan loose powder. Di sini aku menggunakan loose powder dari Second Date. Tips lagi dari aku, sebelum kalian ngeset semuanya menggunakan powder, kalian pastiin lagi nggak ada spot-spot yang belum ke blend dengan benar gitu. Biasanya itu di under eye, karena di under eye kita itu kan banyak lipatan. Jadi kalau belum di set dengan powder, dia suka kayak ngegumpel di lipatan-lipatan yang ada di bawah mata kita gitu. Jadi kalian bisa blend dulu under eye-nya untuk mastiin nggak ada spot-spot yang belum ke blend gitu. Kalau udah, kalian bisa langsung set menggunakan powder. Kalian bisa sambil kayak lihat atas gini, terus di tap pelan-pelan. Kalau under eye-nya udah di set, kalian bisa langsung lanjutin ke bagian wajah yang lainnya. Di set aja langsung menggunakan powder, di tap pelan-pelan sambil dibaur-baurin gitu. Jadi jangan digeser-geser, kalian tap-tap aja. Nah, step ini tuh penting banget untuk menentukan makeup kalian akan tahan lama atau enggak. Jadi kalian harus benar-benar mastiin semuanya itu udah keset dengan powder. Kalian bisa pegang-pegang gini. Kalau masih ada spot-spot yang kalian rasa masih lengket, itu berarti belum ke set dengan powder. Jadi kalian bisa tambahin di spot itu. Dan ini aku ngerasa semuanya udah keset gitu, udah nggak ada bagian yang lengket. Tapi untuk mastiin lagi, aku mau kayak buang-buang sisa produk yang mungkin nggak nempel gitu menggunakan brush yang gede kayak gini. Jadi kayak disapu-sapu sedikit, pelan-pelan aja, supaya misalnya ada excess produk yang nggak nempel dengan bener gitu, dia bisa dibuang pakai si brush ini. Next, aku mau pakai compact powder untuk under eye aku karena aku ngerasa kayak sedikit kurang coverage gitu. Tapi set ini bisa kalian skip kalau kalian ngerasa compactionnya udah cukup coveragenya. Nambahin sedikit aja di under eye, pakai brush, di tap pelan-pelan kayak gini di spot under eye-nya aja. Jadi nggak aku baurin ke tempat lain. Next, aku mau pakai blush dan bronzer. Di sini aku pakai blushnya Lux Crime dan bronzernya SK. Aku masih pakai brush yang sama kayak gini. Langsung aja kita aplikasikan di cream blush yang tadi udah kita pakai. Kalau aku lebih suka di tap-tap kayak gini. Terus pelan-pelan aja. Kalau kalian bingung, kalian bisa sambil senyum.
Untuk bronzer aku masih pakai brush yang sama, tapi aku pakai sisi sebaliknya supaya warnanya nggak terlalu nyampur gitu. Jangan lupa eksesnya dibuang, terus langsung kita aplikasikan di bagian paling luar dari wajah kita. Dan step bronzer ini sebenarnya bisa kalian skip kalau kalian nggak mau pakai bronzer, jadi cukup blush aja itu udah bisa banget, nggak apa-apa. Terus untuk mastiin blush dan bronzernya ke blend dengan benar, aku ambil brush yang pertama tadi yang gede, terus aku kayak baur-baurin aja. Next, salah satu part favorit aku yaitu highlighter. Di sini aku mau pakai highlighter dari Dior. Aku masih pakai blush yang blush tadi. Langsung aja kita ambil. Terus kita pakai di bagian-bagian tertinggi dari wajah kita, misalnya di tengah hidung, di pipi, sini, di tulang pipi. Tapi kalau kalian ada bekas-bekas jerawat di spot-spot itu atau tekstur gitu, kalian bisa skip, jadi kalian pakai aja di spot yang lain. Karena highlighter itu bisa kayak lebih mempertegas tekstur di wajah kalian itu. Jadi sebaiknya dihindari di spot-spot yang ada bekas-bekas jerawat ataupun tekstur. Next kita akan pakai alis. Di sini aku pakai pensil alis dari Van Bo. Dan untuk alis sebenarnya aku nggak ada yang teknik yang gimana-gimana, cuman ngikutin bentuk alis asli aku aja. Jadi tinggal diisi bagian yang masih kosong-kosongnya. Biasanya aku kalau bikin alis itu mulainya dari tengah ke belakang. Jadi bagian depannya aku biarin dulu aja, karena aku nggak mau bagian depannya itu terlalu tebal, jadi ntar kita isinya belakangan aja. Jadi aku fokusnya di bagian tengah belakang dulu. Kalau udah, kita bisa move ke bagian tengah ke depan, tapi sampai sini aja, jadi nggak usah terlalu depan karena kita akan ngeblend ke arah depan nanti. Supaya bagian depannya itu kayak bukan yang kotak ngeblok gitu, kita mau hasilnya itu lebih natural, jadi dia warnanya kayak lebih samar-samar gitu. Nah, kalau udah kayak gini, bisa kalian blend menggunakan spoolie. Alis yang ini udah, jadi kita bisa langsung move ke alis sebelahnya. Next kita akan pakai eyeshadow. Di sini kalian bisa ambil blending brush yang ujungnya bulat kayak gini dan dia sedikit fluffy, jadi nggak padat bulu-bulunya. Terus aku mau ambil bronzer yang tadi aku pakai, dibuang eksesnya sedikit.
Jadi ini bukan eyeshadow yang gimana-gimana, jadi cuman mau kayak ngewarnain sedikit kelopak mata aja. Terus kalian bisa mulai dari bagian kelopak yang ada lipetannya ini. Terus baru kalian baurin ke arah-arah atas. Jadi eye looknya juga benar-benar simple, bukan yang macem-macem gitu. Jadi dan aku juga cuman pakai satu warna ini aja. Dan untuk bagian bawah matanya kalian bisa pakai brush yang sama juga, tapi karena ini lumayan gede jadi kalian bisa kayak dijepit gini, dijepit ujungnya supaya dia kayak gepeng gitu. Terus tinggal kalian pakai aja di bawah mata sini, jadi supaya look yang bagian atas dan bagian bawahnya tuh seimbang, jadi sama-sama ada warnanya gitu. Oke, sebelumnya aku minta maaf dulu karena lightingnya berubah-berubah karena aku tadi pakai cahaya matahari gitu, jadi sekarang udah gelap. Terus aku pakai bantuan ring light lagi di sebelah sana, jadi maafkan cahayanya berubah-berubah. Sedikit tips untuk kalian yang mungkin bulu matanya kok susah di curl gitu, kalian bisa ambil hair dryer, terus kalian angetin si penjepit bulu matanya. Setelah itu baru kalian pakai, tapi jangan sampai terlalu panas, jadi kayak anget gitu aja. Terus udah, kita langsung jepit. Pastiin jepitnya itu benar-benar dari akar bulu mata supaya bulu mata itu kayak benar-benar naik gitu. Dan kalian bisa ulangin 2-3 kali stepnya supaya bulu matanya benar-benar lentik sebelum kita pakai maskara. Usahain semua bulu matanya itu dijepit supaya semuanya itu lentik. Biasanya aku kalau pakai maskara lebih suka cerminnya itu ditaruh di bawah gini, di bawah sini. Terus aku sambil kayak ngeliat ke bawah, jadi aku bisa kayak ngeliat seluruh bulu mata aku gitu loh. Terus kayak gini. Aku ngerasa cara ini tuh kayak lebih gampang daripada kalau ngelihat sejajar gitu. Kalian bisa ulangin stepnya itu, kalau kalian merasa kurang, kalian bisa ulangin 2-3 kali coating gitu. Jadi pas dia masih setengah kering, lanjutin nge-coatnya. Nah, di sini kalian bisa kayak ngejepit sekali lagi supaya dia benar-benar naik.
Dan untuk bagian bulu mata bawahnya kalian bisa pakai ujung yang kecilnya supaya mencegah terjadinya bleber. Oke, terakhir kita akan pakai lip cream. Sebelumnya aku mau hapus dulu lip balmnya. Biasanya aku kalau pakai lip cream tuh kayak lebih suka sedikit dulu, terus aku baurin pakai jari. Jadi kayak sedikit gini. Terus aku blend pakai jari gitu. Supaya hasilnya itu nggak terlalu bergaris di bagian luarnya. So, ini dia hasil akhirnya. Semoga kalian suka dengan makeupnya, dan kalian yang masih pemula pun masih bisa ngikutin, hopefully. Dan maafin banget soal lightingnya yang berubah-berubah. Semoga di video selanjutnya lightingnya bisa better ya. Dan kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Oke, bye-bye.